Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nur Hotimah, NIM 2004 05 50 2010 dari kelas B PLB 2020. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang sudah dipaparkan di layar. 1. Temukan 3 kosakata yang tidak sesuai dengan KBBI yang ada di lingkungan Anda. Kemudian analisis kosakata tersebut dan jelaskan penggunaan yang seharusnya. HP yang seharusnya dalam KBBI adalah ponsel. Ponsel adalah benda yang kita sering gunakan untuk alat komunikasi jarak jauh dan alat komunikasi melalui suara dan pesan. Fungsi ponsel juga adalah sebagai media hiburan, media bisnis, dan lainnya. Contoh, ketika saya ingin menghubungi kerabat jauh, tentunya saya harus menggunakan ponsel sebagai media komunikasi. 2. Foto yang seharusnya dalam KBBI adalah foto. Foto adalah sebuah gambar berwarna atau hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek yang diinginkan atau kejadian bersejarah untuk dijadikan sebuah kenangan. Yang ketiga, izin yang seharusnya dalam KBBI izin. Izin adalah sebuah pengungkapan yang dilakukan seseorang ketika dia ingin meminjam barang atau memberitahu ketidakhadiran, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu. Contoh, ketika teman kelas saya ingin pergi atau berhalangan hadir, maka dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada guru tersebut. Soal yang kedua, temukan 3 kosakata kekinian pada media sosial, kemudian analisis kosakata tersebut. 1. Mager adalah singkatan dari malas gerak atau ungkapan kalau seseorang sedang malas untuk melakukan sesuatu kegiatan. Contohnya, ketika seseorang sedang mengajak temannya untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan kegiatan seperti berolahraga, tapi temannya ini sedang malas untuk melakukan kegiatan tersebut. 2. Santuy adalah kata kekinian yang merupakan kata ganti santai atau santuy bisa disebut sebuah kata untuk menggambarkan ekspresi yang mengarah pada sikap rileks atau santai ketika mengucapkan sesuatu. Yang ketiga, pulkam adalah singkatan dari pulang kampung atau ungkapan jikalau seseorang ingin mengajak temannya pulang kampung, maka mereka akan mengucapkan pulkam supaya pengucapannya tidak terlalu panjang. Yang ketiga, kemukakan tanggapan Anda terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia pada media sosial yang dapat merisaukan kesehatan mental. Indonesia memegang peran penting pada suatu aspek kehidupan saat ini. Generasi milenial masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi dengan media dan teknologi digital. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan media sosial dewasa turut berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Hal ini juga berlaku dalam penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, termaksud dalam penggunaan media sosial. Perubahan yang terjadi dalam skala luar
makin ditentukan oleh kebijakan individu, bukan hanya ditentukan negara atau organisasi. Media sosial juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini. Bahkan sebagian orang merasa harus selalu menggunakan kesehariannya lewat media sosial. Setidaknya ada 5 dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental. Jikalau terlalu banyak mengakses kecemasan, pola media memaksa sebagai orang untuk terus mengaksesnya karena ingin mengetahui hal-hal aktual, membuat perilaku buruk terhadap terlihat keren. Media sosial terkadang bisa membuat perilaku negatif seperti menggunakan obat-obatan, alkohol, dan perilaku sembrono. Terlihat seolah keren dan menarik. Melihat hal-hal tersebut dari media sosial membuat mereka berisiko tertarik atau bahkan mengikuti perilaku buruk yang dilakukan dan dapat merisaukan kesehatan mental seseorang. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosakata tersebut. 1. Mager adalah singkatan dari malas gerak atau ungkapan kalau seseorang sedang malas untuk melakukan sesuatu kegiatan. Contohnya, ketika seseorang sedang mengajak temannya untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan kegiatan seperti berolahraga, tapi temannya ini sedang malas untuk melakukan kegiatan tersebut. 2. Santuy adalah kata kekinian yang merupakan kata ganti santai atau santuy. Bisa disebut sebuah kata untuk menggambarkan ekspresi yang mengarah pada sikap rileks atau santai ketika mengucapkan sesuatu. Yang ketiga, pulkam adalah singkatan dari pulang kampung atau ungkapan jikalau seseorang ingin mengajak temannya pulang kampung, maka mereka akan mengucapkan pulkam supaya pengucapannya tidak terlalu panjang. Yang ketiga, kemukakan tanggapan Anda terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia pada media sosial yang dapat merisaukan kesehatan mental. Indonesia memegang peran penting pada suatu aspek kehidupan saat ini. Generasi milenial masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi dengan media dan teknologi digital. Tidak dapat dipungkiri perkembangan media sosial dewasa turut berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Hal ini juga berlaku dalam penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, termaksud dalam penggunaan media sosial. Perubahan yang terjadi dalam skala luar makin ditentukan oleh kebijakan individu, bukan hanya ditentukan negara atau organisasi. Media sosial juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini. Bahkan sebagian orang merasa harus selalu menggunakan kesehariannya lewat media sosial. Setidaknya ada 5 dampak makin ditentukan oleh kebijakan individu, bukan hanya ditentukan negara atau organisasi. Media sosial juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini. Bahkan sebagian orang merasa harus selalu menggunakan kesehariannya lewat media sosial. Setidaknya ada 5 dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental.
Jikalau terlalu banyak mengakses kecemasan pola media, memaksa sebagai orang untuk terus mengaksesnya karena ingin mengetahui hal-hal aktual, membuat perilaku buruk terhadap terlihat keren media sosial terkadang bisa membuat perilaku negatif seperti menggunakan obat-obatan, alkohol, dan perilaku sembrono. Terlihat seolah keren dan menarik. Melihat hal-hal tersebut dari media sosial membuat mereka berisiko tertarik atau bahkan mengikuti perilaku buruk yang dilakukan dan dapat merisaukan kesehatan mental seseorang. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.